warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Sutiman, mahasiswa PPG IAIN Curug, akan melaksanakan pembelajaran materi Quran Hadis. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita awali dengan baca doa yang dipimpin oleh teman kita Fandi. Pada Fandi dipimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, ketika bangun tidur tadi pagi, coba putih diwakilin oleh siapa? Weda. Dari bangun pagi kegiatannya ngapain aja? Tuh, misalnya Mau berangkat sekolah, mandi, membersihkan rumah, ya, terus ngomong adik, yang putra. sholat, Nah, yaudah, putra diwakili, coba dari pagi sampai sekolah kegiatannya ngapain aja yang positif? Sebelum sekolah mandi dulu, membersihkan kamar, membantu orang tua. Sudah? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Itulah religius, sikap religius yang harus diterapkan. Jadi setiap hari itu ada kegiatan yang positif. Satu, misalnya sebelum berangkat nyapu. Betul? Itu positif, kegiatan positif. Terus mungkin yang sempat olahraga walaupun setengah jam, silakan kegiatan yang positif. Sebelum adik-adik berangkat sekolah, yaitu untuk menuntut ilmu, agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan apa? Zaman. Adik-adik yang kita sekolah dulu, ya belum ada laptop, belum ada HP. Nah, dengan adanya perkembangan dunia pendidikan, tentu kita harus bisa mengikuti perkembangan. Misalnya, ya kalau sekolah lain itu bisa komputer, kita juga harus bisa ya menggunakan, karena sekarang era digital. Apa? Ya semampunya, akan tetapi kalau di rumah itu belum ada, ya adik-adik tentunya ya bisa belajar di, misalnya kalau di sekolah ya ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ya. HP juga itu di rumah
belum punyanya punya ayah atau punya ibu, ya tentunya dijadwal. Bu, saya jam sekian pakai jam sekian, pengen menggunakan internet misalnya ya adik-adik ya. Tentunya harus bisa gantian melihat keadaan orang tua ya. Kalau orang tua dipaksa sedangkan nggak ada, takutnya orang tua itu stres. Apa? Stres itu banyak ya, ada yang bukan gila saja. Stres ototnya, ya, stres ototnya, stres pinggangnya. Tahu-tahu cuma duduk sebentar, aduh, kejadian. Itu stres ya, stres itu banyak ya, bukan pikiran saja. Ya, stres itu bukan ya mendekatin, mohon maaf ya, mendekatin gila. Makanya ya kita harus bisa kerjasama dengan orang tua. Yang hadir, bilang hadir. Azza, Hadir. Alif, Hadir. Dira, Hadir. Dea, Hadir. Bilkis, Hadir. Waida, Hadir. Novan, Hadir. Fandi, Hadir. Sela, Hadir. Dini, Hadir. Betty, Hadir. Askia, Serci, Serli, Bapak konsentrasi dulu. 1, 2, 3. Bapak konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Coba membaca surah Al-Fil bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Dibuka lembaran yang sudah dibagikan atau menyimak yang lain. Materi hari ini adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Bacaan Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan satu, dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. 2, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya sampai pada etika membacanya. Yang ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungannya. Yang keempat, dan lain-lain. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah baik secara langsung maupun perantara malaikat Jibril dan dibukukan, tetapi tidak disebut Al-Quran. Yang tidak Al-Quran berarti hadis.
dan membacanya tidak dinilai ibadah. Dari kutipan di atas kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad, sunahnya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah. Hujjah yaitu bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad. Ibadah fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. B. Keistimewaan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa. Beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhirat, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi mulia dan lain-lain. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Meskipun kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, dan Allah sebaik-baik zat yang maha menjaga. Sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Dari sudut inilah maka kita menyaksikan tersendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Ternyata sesuai dengan cocok dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi apa yang ditemukan adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah tidak sukar bagi siapapun untuk memahami dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Al-Quran dapat disiarkan. Kita lanjutkan ya. Tadi kita beri sebentar karena ada adzan salat. C. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. B. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. C. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. D. Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat.
Yang terakhir, cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan A, dalam kehidupan pribadi, B, dalam kehidupan berumah tangga, C, dalam kehidupan bermasyarakat, D, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, E, hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Nah, dan sudah kita dengar bersama, kita amati bahwa Al-Quran itu fungsinya untuk kehidupan umat manusia, dari mulai bertetangga, bermasyarakat, menyelesaikan hukum, ya. Dan Al-Quran yaitu merupakan sumber hukum yang utama atau yang pertama. Ketika di Al-Quran yaitu dicari hukum-hukum masih remang-remang, dijelaskan hukum yang kedua adalah hadis, ya. Hadis itu sumber hukum yang kedua. Coba sekarang Putri sebutkan fungsi Al-Quran 3 saja. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. 3. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang membagi perbedaan dan kewajiban. Coba yang lain, yang Putra, sebutkan fungsi Al-Quran. 1. Sebagai Sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. yang ketiga, Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkandung bersifat umum yang menjadi penjelasan dan perincian. bedanya dari Al-Quran dengan hadis. Al-Quran itu kalau kita baca itu mendapatkan pahala membacanya, belum belajarnya, ya. Kalau hadis ya dapat pahala ketika niatnya menuntut ilmu, itulah hadis, ya. Jadi Al-Quran diturunkan sekaligus apa berangsur-angsur? Jawabnya yang ini yang jelas. Berangsur-angsur. Yang Putra coba, Al-Quran diturunkan sekaligus brek gitu apa berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu artinya apa? Bahasa lain? Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, maksudnya bertahap, bahasa lain itu bertahap. Misalnya bab sholat. Bab sholat itu dipelajari dulu, dia sudah hafal dan sudah bisa dilaksanakan. Besok lagi diturunkan tentang bab puasa, itu namanya bertahap atau berangsur-angsur, ya. Terus Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Dan langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang ditulis jawabannya di lembar yang sudah dibagi. Satu. Al-Quran
merupakan sumber hukum yang titik-titik. Semua masih sehat? Sehat. Kita lanjutkan dengan mengisi melalui internet. Selamat mengerjakan. Kita pulang, adik-adik peralatan semua dimasukkan dalam tas, dan itu tagnya boleh dibawa pulang. Dan sebelum kita pulang, kita akhiri dengan baca doa yang dipimpin oleh Pandi. Siap, gerak, mulai. Nikmataka ala
wabarakatuh. Waalaikumsalam.